Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Selamat datang di akun YouTube Asmarita bersama saya Wilujeng Asmarita. Dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan info menarik tentang Hasan Al-Asy'ari. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk tidak lupa mengeklik like, comment, and share supaya saya terus bisa membagikan info-info menarik. Langsung saja kita kembali ke pembahasan. Mari kita berpikir jernih. Mungkin luput dari pengamatan kita betapa banyak orang yang menggolongkan kepada seseorang atau kelompok namun ternyata tidak selaras dengan pemikiran atau faham yang mereka ikuti. Masih ingatkah kita, Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwa mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal tidak akan sampai sama sekali. Namun, aneh, orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i justru menjadi pelopor terdepan yang mengamalkan amalan ini. Demikian pula dengan pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka mengaku mengikuti, tapi dalam masalah akidah, terutama penetapan nama-nama Allah yang berjumlah 7. Mereka disebut Asy'ariyah alias Asy'ariyah, padahal beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah kembali ke manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menetapkan semua sifat bagi Allah tidak hanya 7. Namun pengikutnya tidak menyadari. Yang lebih aneh lagi, ucapan yang terlontar dari pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, Imam Az-Zabidi dalam kitabnya Istihfadzatul Muttaqin. Apabila disebut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti urusan faham Asy'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam video ini akan dijelaskan tentang info-info menarik soal Abul Hasan Al-Asy'ari. Dimulai dari biografi beliau. Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki nama lengkap Ali bin Ismail bin Abi Sishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Amir Basra Bilal bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang populer dengan nama Abu Hasan Al-Asy'ari. Dilahirkan di Basra lalu menetap di Baghdad setelah melepas faham Mu'tazilah. Tahun kelahirannya diperselisihkan, namun mayoritas sejarawan menetapkan tahun 260 Hijriah sebagaimana yang ditetapkan oleh Az-Zahabi. Perlu diperhatikan bahwa beliau menjalani 3 fase kehidupan. Fase awal, beliau mengikuti faham Mu'tazilah karena sejak kecil sampai umur 4 tahun dalam naungan didikan bapak tirinya, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai, seperti dikisahkan oleh Ibnu Nadim. Awalnya, beliau adalah berfaham Mu'tazilah, lalu bertobat dari faham tersebut dengan berpidato di Masjid Jami' di Basra. Pada hari Jumat, beliau naik kursi dan bersuara lantang. Siapa yang telah mengenalku berarti dia telah betul-betul mengenalku, dan siapa yang belum pernah mengenalku maka saya mengetahui diri saya sendiri. Saya adalah Fulan bin Fulan. Saya dulu berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Allah tidak bisa dilihat dengan mata pada hari kiamat, dan perbuatan jelek itu saya sendiri yang berbuat. Allah tidak berperan. Sekarang saya bertobat dan melepas keyakinan tersebut untuk membantah faham Mu'tazilah. Lalu beliau turun dan keluar, meninggalkan kejelekan dari aib mereka. Ibnu Asakir menambahkan, wahai seluruh manusia, saya menghilang dari hadapan kalian beberapa waktu karena saya mendapati beberapa dalil dan belum bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Lalu saya meminta petunjuk kepada Allah dan Allah memberikan petunjuknya untuk meninggalkan semua yang kutulis di buku-buku saya. Maka saya ditinggalkan semua yang dulu saya yakini, seperti saya melepaskan baju saya ini. Lalu beliau melepaskan bajunya dan melemparkannya. Adapun sebabnya ada 2, seperti disebutkan Ibnu Asakir. Pertama, bermimpi melihat Rasulullah, kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Penyebab saya keluar dari faham Mu'tazilah adalah saya bermimpi melihat Rasulullah pada awal bulan Ramadan. Kedua, pernyataan yang disodorkan kepada para gurunya, tetapi mereka tidak mampu menjawab. Fase kedua, setelah keluar dari faham Mu'tazilah, beliau menganut faham Kullabiyah yang dimotori oleh Abdullah bin Said bin Kulam Al-Basri. Mulailah beliau membantah golongan Mu'tazilah dengan berpijak kepada faham Kullabiyah ini. Ibnu Taimiyah berkata, Abul Hasan Al-Asy'ari dahulunya adalah seorang Mu'tazilah. Ketika keluar darinya, dia mengikuti faham Muhammad bin Kulab.
Mengenai Ibnu Kulab, Ibnu Tamiyah berkata, dialah yang mengarang kitab-kitab yang isinya membantah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan firqah lainnya. Dia termasuk ahli kalam dalam masalah sifat-sifat Allah. Metode yang dia tempuh mendekati metode ahlul hadis dan sunnah, namun masih termuat cara-cara bid'ah. Karena dia menetapkan sifat zatiyah dan menolak sifat ikhtariyah bagi Allah. Tetapi ketika membantah Jahmiyah, dikarenakan mereka menolak sifat dan sifat ulu, Allah berada di tempat yang tinggi, syarat dengan hujah dan dalil dan menerangkan keutamaan hujah dan dalil tersebut. Maka apa yang dikemukakan itu menyapu bersih syubhat Mu'tazilah, dan ini membantu bagi kalangan cendekia. Jadilah dia seorang imam dan panutan bagi orang yang muncul setelahnya dalam masalah penetapan sifat dan membantah orang yang menafikannya. Walaupun antara mereka, Ibnu Kulab dan pengikutnya dengan golongan yang dibantahnya masih ada persamaan di dalam kaidah-kaidah pokok, hal inilah yang menyebabkan sebagian kaidah yang mereka munculkan menjadi batil dilihat dari kacamata akal dan karena menyelisihi sunnah Rasulullah. Lanjut beliau, namun tatkala Muhammad bin Kulab berbicara dan berdialog dengan Mu'tazilah menggunakan cara berpikir, dia menerima kaidah yang diciptakan oleh Mu'tazilah, yaitu menolak bahwa Allah berbicara dengan huruf, melekatnya sifat-sifat ikhtariyah dan berkaitan dengan kehendak atau kekuasaan Allah berupa perbuatan, kalam, dan selainnya. Dengan beranggapan bahwa penetapan sifat ikhtariyah itu berkonsekuensi, Allah mempunyai sifat yang hadis, padahal sesuatu yang tidak terbebas dari sifat hadis berarti dia hadis. Implikasinya, dia berpendapat bahwa kalam Allah itu hanya merupakan makna dan huruf ketika Allah berbicara, tidak termasuk kalam Allah. Pendapat ini diikuti oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Disinilah Abul Hasan al-Asy'ari tidak menyadari ketika Ibnu Kulab membantah Mu'tazilah dan menetapkan sifat lazimah Allah, sifat yang selalu melekat pada zat Allah. Dia juga menafikan sifat-sifat Allah seperti sifat ridho, amarah, benci, senang, dan lain-lainnya. Memang dalam penetapan sifat lazimah, Ibnu Kulab mencocoki mazhab ahlu sunnah seperti sifat hidup, ilmu, qudrah, dan lainnya, namun juga menyelisihinya dengan menolak sifat ikhtari, sehingga bisa dikatakan dia membentuk mazhab baru yang sebagiannya sesuai dengan mazhab ahlu sunnah dan sebagainya menyelisihinya. Berikut ini metode penetapan sifat Ibnu Kulab yang diikuti oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Menetapkan sifat lazimah, semisalnya ilmu qudrah, menafikan sifat ikhtariyah yang berkaitan dengan masyiah, kehendak dan qudrah Allah. Kalam Allah adalah makna yang melekat tersimpan pada zat dalam ungkapan kita, ungkapan yang masih terbendam di hati. Jika diungkapkan dengan bahasa Arab disebut Al-Quran, bila dalam bahasa Ibrani disebut Taurat, dan bahasa Suryaniyah disebut Injil. Al-Quran bukanlah kalam Allah tetapi kalam Jibril atau yang lain. Jibril mengungkapkan makna yang tersimpan dalam zat Allah dengan ungkapan dia sendiri. Menafikan Allah bersifat senang ridho kepada kaum mukminin setelah mereka beriman dan memurkai kaum kafirin setelah mereka kafir. Adapun ahlu sunnah wal jamaah atau salafiyah menetapkan seluruh sifat ikhtariyah yang ditetapkan bagi dirinya tanpa diktayif, tamsil, tafridah, dan tadhil. Allah bersifat di atas arasy, Allah turun, datang, dan lainnya. Allah juga bersifat amarah, senang, murka, ridho, dan sifat lainnya yang ditetapkan oleh Rasulullah. Allah juga berbicara, namun kalam Allah adalah qadimun dan haditsul ahad, maksudnya adalah selalu bersifat bicara. Sifat kalam ini selalu melekat pada Allah, dan kalam perkalannya adalah baru. Kalam Allah kepada Adam bukanlah kalamnya kepada Nuh, kalamnya kepada Nuh bukanlah kalamnya kepada Ibrahim, juga bukan pula kalamnya kepada Muhammad, dan seterusnya. Fase ketiga, setelah sekian lama bergelut dengan faham kulabiyah, meyakini dan menyebarkannya, beliau sadar dan kembali kepada manhaj yang benar, manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah, dengan menisbatkan diri kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena hidayah Allah, kesadarannya kembali beliau ke manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Itulah kisah menarik dari Abul Hasan al-Asy'ari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.